Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah sampai di perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasanya mensolatkan jenazah dari umat Islam yang ia melakukan dosa besar, baik berzina, bunuh diri, maka diperbolehkan bagi kita untuk mensolatkannya. Wassalatu ala man mata min ahli al-qiblati sunnah. Mensolatkan bagi siapa yang mati dari umat ini, umat Islam, sunnah, yaitu disyariatkan. Wal marju waz-zani waz-zaniyah walladhi yaqtulu nafsah wa ghayruhu min ahli al-qiblah. Baik ia mati dalam keadaan direjam, berzina laki-laki, berzina laki-laki atau berzina wanita, dan juga orang yang membunuh dirinya dan selainnya dari ahlul qiblah, wasakaron wa ghairuhum as-salatu alaihim sunnah. Mensolatkan mereka, yaitu sholat jenazah, sunnah disyariatkan. Ini sudah berlalu di dua pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki perkataan Al-Imam Al-Barbahari, masih di bagian yang sama. Beliau mengatakan rahimahullah, wala yakhruju ahadun min ahli al-qiblah minal islam hatta yarudda ayatan min kitabillah azza wa jalla. Tidak boleh kita mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yakni seorang muslim, kecuali ia menolak ayat dari Al-Qur'anul Karim, kecuali ia menolak satu ayat dari Al-Qur'an, aw yarudda syai'an min athari Rasulillah, atau orang Islam tersebut menolak sesuatu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw yusalliya li ghairillah, atau salat kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Fa idza fa'ala syai'an min dzalik, kalau ada orang Islam yang melakukan seperti itu, faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam atau murtad. Dan ini adalah kewajiban bagi para ulama dan para penguasa umat ini. Fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik fa huwa mu'min wa muslim bil ismi la bil haqiqah. Kalau ia tidak melakukan hal-hal tadi, maka dia tetap statusnya sebagai orang mukmin dan juga muslim, namun yang kurang keimanannya. Kita bacakan di sini penjelasannya
Wa qaulul muallif rahimahullah wa la yakhruju ahadun min ahlil qiblati minal islami hatta yarudda ayatan min kitabillah aw yarudda syai'an min athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadzal maqta'. Al-Imam Al-Barbahari tadi mengatakan tidak boleh kita mengkafirkan atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam kecuali ia menolak satu ayat dari Al-Quran, sebuah ayat dari Al-Quran, atau dia menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Lalu dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, wa aqulu hadza wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah annahum la yukhrijuna ahadan min ahli qiblati minal islami ay la yahkumuna bi khurujihi minal islam war tidadihi anhu illa idza ata bima yujabu dzalik mislu ayyaruda ayatan min kitabillahi azza wa jalla fayaqulu ana la u'min bi hadhil ayah wa la usaddiqu bima fiha aw yaruda syai'an min athari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah mazhab, yaitu pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Apa pendapat mereka, keyakinan mereka? Ahlu sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi ahlu sunnah tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bukan tidak mungkin, mungkin tidak seseorang keluar dari agama Islam, mungkin tidak seseorang itu bisa murtad, mungkin saja seorang muslim bisa murtad dengan keyakinan yang ia yakini, dengan perbuatan yang ia lakukan, atau dengan ucapan yang ia ucapkan. Mungkin saja seorang muslim keluar dari agama Islam. Jadi kita di tengah tidak bermudah-mudahan mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam. Dan berikutnya tidak juga kita mengatakan semua muslim tidak akan pernah untuk murtad, tidak bisa murtad. Jadi ahlu sunnah berada di pertengahan, tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seorang muslim, tidak juga mengatakan gak mungkin orang itu murtad. Atau tidak, bahasa gampangnya, ahlu sunnah tidak juga mengatakan pokoknya terserah orang Islam mau ngapain saja dia lakukan, tetap dia berada dalam keislamannya gitu. Walaupun apa yang mereka kerjakan, dari kesyirikankah, dari kekufurankah, nggak apa-apa. Selama masih mengimani Allah, maka dia masih seorang muslim. Nggak seperti itu. Kita ulang ya, ahlu sunnah tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang, dan juga tidak memutlakan semuanya, tidak akan bisa untuk murtad selama muslim, enggak. Makanya kita katakan tidak menutup kemungkinan seorang muslim murtad atau keluar dari agama Islam dengan perbuatan yang ia kerjakan, atau keyakinan yang ia yakini, atau ucapan yang ia ucapkan, ya, dengan syarat-syarat yang sudah sering kita bahas. Hadza huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah madhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Ini mereka tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Lebih tepatnya, tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mungkin tidak seorang muslim keluar dari agama Islam? Mungkin enggak? Mungkin.
Lantas apakah setiap perbuatan, keyakinan dan perkataan seseorang bisa murtad? Apakah setiap perbuatan, keyakinan, ucapan seseorang bisa mengeluarkan dia dari Islam? Apakah setiap keyakinan, perbuatan atau ucapan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap keyakinan bisakah mengeluarkan orang dari agama Islam? Enggak lah. Tidak setiap ucapan maksudnya mengatakan subhanallah keluar dari Islam. Keluar tidak? Ya kan? Apakah setiap perbuatan, keyakinan dan ucapan mengeluarkan seorang dari agama Islam? Enggak. Ada ucapan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ada perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ada keyakinan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi tidak setiap yang diucapkan oleh setiap muslim, yang dilakukan oleh setiap muslim, yang diyakini oleh setiap muslim mengeluarkan diri dari agama Islam. Itulah makna tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan seorang muslim. Gitu. Itu mazhab kita, tidak bermudah-mudahan. Oke? Dan juga tidak memutlakkan semuanya pasti muslim, mukmin. Apa saja yang dia kerjakan, pokoknya dia tetap muslim, tetap mukmin. Apakah seperti itu maknanya? Kan enggak. Pokoknya kalau sudah Islam, sudah muslim, dia mau ngapain saja dari perbuatan dosa, tetap dia sebagai seorang muslim. Begitu enggak kita? Tidak, karena ada dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Gitu. Iya atau tidak? Iya. Nanti baru ada syarat-syaratnya kapan seorang muslim keluar dari agama Islam. Sudah sering kita bahas itu. Syaratnya mengetahui, kemudian dilakukan dengan sadar, tidak memiliki syubhat, gitu. Tidak ada paksaan dari orang lain dia mengerjakannya. Paham ini ya? Baru dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak tahu, atau masih ada syubhat, atau dia tidak sadar, atau ada paksaan dari orang lain, dia melakukan hal kekufuran, bisa langsung dikufurkan atau tidak? Enggak. Paksaan dia melakukan kekufuran, dikafirkan tidak? Tidak. Ada kebodohan, dia nggak tahu itu sebuah pelanggaran, dia kerjakan, bisa kufur atau tidak? Enggak. Kemudian dia masih ada syubhatnya, bisa kufur atau tidak orang ini? Enggak. Kemudian dia melakukannya dalam keadaan tidak sadar, langsung kafir tidak? Enggak. Kekufuran dia lakukan tapi tidak sadar, kafir enggak orang ini? Enggak. Ya lagi tidur mengigau misalkan, mengatakan apa contohnya? Ana Rabbul Alamin. Sedang tidur dia mengatakan Ana Rabbul Alamin, saya adalah Rabb semesta alam. Dia nggak sadar, kufur, kafir nggak dia? Sedang tidur tuh dia, Ana Rabbul Alamin, saya adalah Rabb semesta alam. Kafir nggak? Tidak, karena dia tidak sadar. Nggak sadar. Ngerti ya? Kembali ke sini. Ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam. Ay la yahkumuna bi khurujihi minal Islam aw irtidadihi anhu illa idza ata bima yujabu dzalika. Maksudnya di sini adalah Ahlussunnah tidak menghukumi seseorang keluar dari agama Islam atau murtad kecuali ia mengerjakan sesuatu yang mewajibkan konsekuensi dari perbuatannya, dia keluar dari agama Islam. Apa maknanya? Ahlussunnah tidak menghukumi seseorang keluar dari agama Islam kecuali memang perbuatan itu atau keyakinan itu atau ucapan itu
konsekuensinya bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Contohnya di sini apa kata Imam Al-Barbahari? Contohnya mithlu ayyaruda ayatan min kitabillah. Contohnya adalah seseorang mengingkari sebuah ayat dari Al-Qur'an. Itu. Jadi tidak boleh menolak satu ayat saya dari Al-Qur'an. Saya tidak mengimani, saya tidak percaya dengan ayat ini. Itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, nggak boleh. Fayaqul, contohnya yang mengatakan ana la u'min bihadhil ayat. Contohnya adalah saya tidak meyakini ayat ini. Saya tidak meyakini ayat ini. Ini kufur ini ya, tidak diperbolehkan. Wala atau contohnya wala usaddiq bima fiha. Aw yaruda syai' min athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kedua, orang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama menolak hadis ini ada sedikit perincian ya yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Menolak hadis maksudnya adalah hadis-hadis yang sudah mutawatir, yang sudah diketahui oleh setiap muslim dan hadis itu sahih gitu. Sudah umum. Mengerti ya? Dia ingkari. Seperti tata cara sholat misalkan. Itu umum. Dia ingkari. Dan hadisnya valid sahih. Lain kata ulama, kalau memang hadisnya itu jarang didengar, agak asing, tapi sahih, namun tidak terlalu masyhur, tidak terlalu dikenal oleh setiap muslim yang awam gitu. Oh, dia kurang percaya. Paham ya? Itu ada uzur karena memang tuh sebuah hadis ini jarang didengar gitu oleh orang-orang. Namun hadis yang sudah sering didengar dan ini sudah umum gitu, lalu dia mengingkarinya, tidak mempercayainya, maka yang seperti ini bisa keluar dari agama Islam. Jadi dalam perkataan Al-Imam Al-Barbahari, contoh keluar dari Islam ada dua ya. Pertama menolak ayat, kedua menolak hadis. Hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan itu sudah dikenal oleh orang Islam. Dia ingkari. Gitu. Ya, banyak hadis-hadis yang mutawatir. Contohnya hadis tentang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dosa haram, nggak boleh. Dia mengingkarinya. Hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu dia hadisnya. Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan mengambil tempat duduknya di neraka. Itu hadis mutawatir, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dia ingkari, maka yang seperti inilah yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam tadi. Fahadza fi tafsil. Perhatikan. Adapun menolak hadis ada perincian. Fa in rada syai'an minal ahadits as-sahihati adh-dhanniyati muta'awwilan fala yuhkam bi kufrihi. Fala yuhkamu bi kufrihi. Ada perincian menolak hadis itu. Kalau dia menolak hadis sahih adh-dhanniyah muta'awwilan, namun dia menolak hadis sahih itu dikarenakan ada syubhat atau salah dalam memahami. Ada syubhat atau salah dalam memahami, beda dia pahaminya, atau memiliki syubhat, fala yuhkam bi kufrihi, maka tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Itu hadis sahih, tapi dia muta'awilan, dia memiliki syubhat tentang hadis ini gitu. Memahaminya dari jalur yang keliru, tidak benar, tidak tepat, maka ini jadi mengingkari. Paham ya?
Berarti kan itu ada penghalang untuk dikafirkan seseorang tadi, yaitu memiliki syubhat. Fala yukam bi kufrihi, makanya tidak dihukumi sebagai kafir. Tidak. Akan tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu mengingkari hadis yang sahih, yang valid. Enggak boleh ya, mengingkari hadis yang sahih tidak diperbolehkan. Namun dia punya syubhat gitu. Dia memiliki syubhat, ada kerancuan. Wa yuhkamu bi kufri man radda hadisan mutawatiran. Namun dihukumi kafir orang yang menolak hadis mutawatir tadi ya. Dihukumi kafir orang yang menolak hadis mutawatir. Ya, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 4 orang sahabat. Hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 saja sudah sampai. Hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 atau 4 orang sahabat. Itu hadis yang mutawatir. Dari Abu Hurairah juga, misalnya dari Abdullah bin Mas'ud juga, dari Mu'ad bin Jabal juga diriwayatkan, dari Aisyah juga, sampai tersebutlah 10 atau sampai puluhan para sahabat. Itulah disebut sebagai hadis mutawatir. Atau dia menolak hukum yang sudah disepakati gitu oleh umat Islam. Juga bisa kafir seseorang yang menolak hukum yang sudah disepakati dan itu sudah dikenal oleh setiap muslim. Dia ingkari itu, maka ini bisa kafir orangnya. Paham ya? Seperti kewajiban sholat yang 5 waktu, kewajiban puasa di bulan Ramadan, itu hukum disepakati tidak? Sepakati enggak? Terus setiap muslim tahu atau tidak itu hukum itu? Ngerti enggak? Tahu kan? Puasa di bulan Ramadan, hukumnya disepakati tidak? Sepakati, wajib gitu ya. Dan setiap muslim, hatta anak-anak SD, TK tahu tidak itu? Tahu lah ya, sering diajarin lah umumnya itu. Dia tolak. Nah, itu dia. Lain kalau hukum yang masih diperselisihkan. Boleh atau tidaknya. Itu boleh atau tidak. Seperti contohnya yang berhubungan dengan masjid, wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Itu hukumnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh wanita yang haid masuk ke dalam masjid. Berarti kalau kajian di mana mereka? Di luar situ, di teras. Ada yang mengatakan boleh masuk ke dalam masjid wanita yang haid selama dia bisa menjaga darahnya itu, haidnya itu. Ini dia bersihkan, tidak hukumnya diperselisihkan itu. Lain, ini hukumnya sudah disepakati, lalu dia ingkari. Seperti memotong tangan orang yang mencuri, disepakati dia itu. Sepakati. Tahu sepakat nggak Najah? Apa itu sepakat? Tahu nggak sepakat itu apa? Faiz, tahu nggak sepakat itu apa? Sholat di Masjid Muhajirin disepakati oleh seluruh santri. Apa itu artinya Faiz? Disepakati. Fahri, tahu nggak arti disepakati apa? Contohnya tadi ya, setelah sholat Isya disepakati oleh seluruh santri makan malam. Apa arti disepakati? Disetujui. Ada yang lain? Tidak ada satu santri pun yang menyelisihinya. Itu disepakati ya kan? Makan malam setelah sholat Isya itu tidak ada satupun santri yang menyelisihinya, semuanya sepakat makan malam habis sholat Isya, itu disepakati. Nah, sama nih hukum ini sudah disepakati oleh para ulama, kemudian oleh umat Islam, lalu ada orang mengingkarinya, maka ini bisa kafir ya, bisa keluar dari agama Islam. Seperti sholat 5 waktu ya kan, pasti setiap muslim tahu dan hukumnya
sepakati gitu. Disepakati. Tidak ada yang menyelisihinya, satu orang pun juga tidak ada. Semuanya sepakat satu suara. Semuanya setuju. Thayyib. Nah, atau ada orang yang tadi ya menolak hukum yang sudah mujma'an, yang sudah disepakati alaihi ma'luman minasyar'i bid-darurah, yang sudah diketahui oleh setiap muslim, seperti contohnya memotong tangan orang yang mencuri, itu contoh, itu sepakati, atau merejam seorang yang telah menikah kemudian berzina contohnya, atau yang selain dari itu, dari hukum-hukum yang memang sudah disepakati. Maka ini bisa keluar dari agama Islam. Kita katakan bisa keluar dari agama Islam, bisa keluar, bisa tidak gitu kan. Makanya ungkapannya, maka perbuatan-perbuatan tadi bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kenapa ada bisanya di situ? Karena ular lagi. Kenapa ada bisanya? Karena untuk mengeluarkan seseorang dari agama Islam, selain melakukan hal-hal tadi, ada syarat-syaratnya kan untuk dikafirkan. Ada penghalang-penghalangnya, harus dibenerin dulu nih, penghalangnya ada atau tidak gitu. Syaratnya terpenuhi atau tidak. Makanya saya bahasakan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tidak otomatis gitu. Beda kan kalau otomatis, siapa yang melakukan ini dan itu otomatis keluar dari agama Islam. Itu kalimat seperti tadi kurang cocok gitu ya. Paham kan? Beda kan ya? Beda itu. Menolak hadis yang mutawatir ya, menolak ayat di dalam Al-Qur'an, atau menolak hukum yang sudah disepakati oleh umat Islam. Dan hukum ini sudah diketahui oleh seluruh umat Islam. Kalau mereka menolak itu semua, tiga tadi kita sebutkan, bisa keluar dari agama Islam. Ungkapan yang kedua, menolak sebuah ayat dari Al-Quran, menolak hadis yang sudah mutawatir, lalu menolak hukum yang sudah disepakati oleh umat Islam, otomatis kafir. Beda tidak? Beda nggak? Beda. Beda atau tidak? Beda. Bisa kafir selama syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalang untuk dikafirkan orang tersebut diangkat. Masih ingat syarat-syarat seseorang untuk dikafirkan? Anak kelas 2 masih ingat ya? Syarat-syarat untuk dikafirkannya seseorang. Syarat yang pertama, oke lah, acak-acakan boleh. Pertama apa? Tidak ada paksaan melakukan hal tersebut. Kedua, sudah balik, bukan anak kecil. Pertama, tidak ada paksaan ya. Kedua, orang tersebut sudah balik, bukan anak-anak gitu. Kalau anak-anak nyembah patung, kafir nggak dia? Lu enggak, belum mengerti. Yang ketiga, sadar dia melakukannya, sadar dia melakukan hal tersebut, bukan dalam keadaan tidak sadar. Kemudian ada lagi nggak? Cuma 3, nggak ada tambahan. Balik, sadar, tidak ada paksaan. Ada lagi? Sudah? Berakal. Masukin deh sekalian, balik, berakal. Bukan orang gila, berakal. Itu syaratnya untuk mengkafirkan seseorang. Selama dia melaksanakannya dengan sadar, sudah balik, kemudian berakal, dan tidak ada paksaan. Oke, syaratnya terpenuhi tidak? Sudah terpenuhi? Terpenuhi. Ada satu lagi penghalangnya. Adakah penghalangnya untuk dikafirkan? Syaratnya oke, sudah terpenuhi. Penghalangnya apa aja? Bodoh, jahil. Dia melakukan dengan sadar, balik, berakal,
tidak ada paksaan, tapi bodoh dia nggak tahu hukum itu. Ternyata dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, nggak jadi. Kemudian saat ada penghalang yang kedua, memiliki syubhat. Dia pikir itu halal, taunya haram karena salah informasi, punya syubhat. Ada lagi penghalangnya? Ada lagi? Cuma berapa? Cuma 2. Ada uzur kejahilan, dia nggak tahu. Kemudian yang kedua adalah memiliki syubhat. Dia belum paham, nggak ngerti. Dia baru masuk Islam, ya kan? Masuk Islam juga di pedalaman gitu. Di pedalaman. Yang ilmu itu sangat minim sekali gitu. Sangat minim sekali. Nggak ada orang yang berilmu sama dia di pedalaman masuk Islam. Dia melakukan hal-hal yang kufur tadi. Contohnya apa? Menyembah patung. Wah gila itu maksud. Minum khamr lah ya. Minum khamr gitu. Dia nggak tahu itu. Karena memang dia tempat tinggalnya emang nggak ada ilmu sama sekali gitu di ujung belahan dunia mana lah yang mungkin dinosaurus masih hidup di tempat dia itu. Kita kan udah punah. Dan ilmu itu ya memang minim banget gitu. Tempat itu biasa minum khamr itu nggak apa-apa. Dia nggak tahu itu. Bisa nggak dikafirkan? Nggak, karena memang dia nggak tahu sama sekali. Internet nggak ada. Pokoknya nggak ada informasi deh. Islam ya sudah yang mereka kenal di situ aja. Ketika dia ke kota, ke negara yang lainnya, dia belajar, oh ternyata khamr itu haram, tidak diperbolehkan. Dia baru paham. Sudah paham, pulang, minum lagi. Kafir nggak dia? Kafir nggak? Kafir nggak? Enggak. Kecuali dia menghalalkan. Sudahlah, karena memang cuaca kita di sini dingin, ya nggak apa-apa, insya Allah. Lu bakar aja rumahnya. Kenapa harus minum khamr gitu untuk menghangatkan badan? Bakar apa kayak gitu supaya hangat? Ya enggak? Jangan diminum khamrnya. Dia menghalalkan. Kafir nggak dia? Kafir. Kembali ya, kita kembali ke kitab. Kemudian di sini Syekh disinggung tentang bunuh diri ya. Tentang dalil-dalil bahwasanya Nabi SAW tidak mensolatkan orang yang mati karena bunuh diri gitu. Ini kan inti pembahasan kita. Apa? Tentang bolehnya mensolatkan pelaku dosa besar dari umat Islam. Minggu yang lalu ini kan, Sabtu lalu, bolehnya mensolatkan orang Islam yang mati tapi melakukan dosa besar. Boleh. Adapun bagi orang yang memiliki apa ini? Peran atau tokoh agama, boleh atau tidak mensolatkan mereka. Ta'diban sebagai apa? Pelajaran. Sebagai pelajaran saja. Ya, supaya masyarakat di sekitarnya jerah. Namun tidak boleh bagi dia untuk melarang orang lain dari mensolatkan si muslim yang mati tadi, yang melakukan dosa besar. Gak boleh, jangan. Kalau dia saja tidak ingin mensolatkan tokohnya, dia nggak apa-apa itu. Namun dia nggak boleh melarang orang lain untuk tidak mensolatkan jenazah tadi. Nah di sini dalil Nabi tidak mensolatkan orang yang mati karena bunuh diri. Baca hadisnya. Ada kitab. Andika Iqra. Bis Muslim. Ya coba. Bukan. Di penjelasan. Tidak mensolatkan. Ya coba baca. Dan mengatakan sesungguhnya seorang muslim
murtad dari Islam. Maka hakikatnya ia adalah seorang muslim. Meski kadar Islam dan imannya kurang, sehingga dikatakan Bukan. Faiz ada nggak? Ya baca Fadil. Iya. Iya. Nabi SAW pernah didatangkan seorang yang mati bunuh diri gitu. Dan Nabi tidak mensolatkannya. Baca terus Fadil. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah berkata, masyakis adalah bentuk jamak dari syakun, yaitu mata tombak pendek atau panjang atau anak panah yang ujungnya seperti itu, Yaitu alat yang digunakan untuk membunuh dirinya. Jadi Nabi SAW pernah tidak mensolatkan orang yang mati karena bunuh diri. Itu ada dalilnya. Kemudian adapun bagi orang yang berdoa kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah atau tawaf di kuburan dan juga meminta-minta kepada penghuni kubur, sesungguhnya orang tersebut fa'ala syai'an yu'tabaru musyrikan syirkan akbar, maka orang yang melakukan hal tersebut dianggap sebagai musyrik dengan kesyirikan yang besar. Wa qad kharaja 'anil Islam bi fi'lihi hadza, maka orang tadi telah keluar dari agama Islam karena perbuatan yang mereka lakukan atau yang mereka kerjakan. Ya, adapun kesyirikan, maka ini orangnya musyrik dan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bisa lagi kita katakan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wa ma'na qawlu faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, yakni an tahkuma bi riddatihi. Wajib bagi kita untuk mengeluarkan seorang tersebut dari agama Islam. Maksudnya adalah dihukumi sebagai orang yang murtad. Kapan? Tadi menolak hadis, menolak ayat, ya. Menolak hadis dan menolak ayat. Maka dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Siapa yang melakukannya? Penguasa yang qadi di majelis hakim. Qauluhu fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik fa huwa mu'min muslim bil ismi la bil haqiqah. Kalau mereka tidak melakukan hal-hal tadi, menolak ayat atau menolak hadis mutawatir, maka statusnya tetap sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Bil ismi la bil haqiqah. Hanya nama saja muslim tapi hakikatnya tidak. Tapi ini dikomentari. Aqulu innal muslimal ladzi lam ya'mal syai'an min mujibatir riddah wa 'amala syai'an minal kaba'ir walam yatub minha fahuwa muslim haqiqatan naqisul islam wal iman wa yuqal anhu fasiqun bi fisqihi wa muslimun bi islamihi. Sesungguhnya seorang muslim yang tidak melakukan hal-hal kekufuran tadi, dari hal-hal yang mewajibkan dia untuk keluar dari agama Islam, atau dia tidak mengerjakan sesuatu dari dosa-dosa besar, wa amala syai'an bil kaba'ir afwan, dan dia melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertobat dari dosa tersebut, maka dia sebagai seorang muslim hakikatnya. Maka dia sebagai seorang muslim secara hakiki. Akan tetapi kurang Islam dan imannya. Gitu. Wa yuqalu anhu fasiqun bi fisqihi. Dia orang fasik dengan kefasikannya, namun dia tetap sebagai seorang muslim dengan keislaman yang ada pada hatinya. Muslim. Sebagai seorang muslim yang kurang imannya karena dia melakukan dosa besar. Gak mungkin orang yang melakukan dosa besar kita katakan orang yang beriman secara sempurna. Gak mungkin karena dia melakukan dosa besar. Dikafirkan juga tidak mungkin karena dia masih tetap seorang muslim, masih meyakini Allah sebagai
robnya dan seterusnya. Namun dia terjatuh pada dosa-dosa besar. Wal muhim anna qaul al muallif mu'min muslim bil ismi la bil haqiqah yuqsadu bi annahu ghairu kamil iman wal islam. Lakin nafil haqiqah yaqa'u ala nafil mahiyah fala yanbaghi ay yuqala dzalik. Bal yuqalu kama sabaq an bayanna bi annahu muslimun naqisul islam aw fasiqun. Perkataan Al-Imam Al-Barbahari mukmin muslim hanya sebagai status tapi tidak secara hakikat, ini dikomentari. Tidak benar ya, tidak diperbolehkan seperti ini. Yang boleh bagi kita mengatakan dia adalah seorang muslim naqisul Islam, yang Islamnya berkurang, atau mukmin yang imannya berkurang. Ya, mukmin yang imannya berkurang karena melakukan dosa besar. Dinilai mukmin yang sempurna nggak bisa melakukan dosa besar. Dikafirkan juga tidak bisa, masih memiliki keimanan. Walaupun dia tidak bertobat dari dosanya. Urusannya dikembalikan kepada Allah nanti di hari kiamat. Yang kafir apabila melakukan dosa dan dia menghalalkannya. Jadi yang menjadi benang merah ketika menghalalkan perbuatan dosa, itulah yang membuat seseorang keluar dari agama Islam. Menghalalkan walaupun tidak dikerjakan. Dia menghalalkan walaupun dia tidak mengerjakannya. Itu kelakuan kufur seperti itu. Apalagi dia menghalalkannya lalu mengerjakannya atau mengajak orang untuk melakukan hal tersebut, itu lebih parah lagi. Jadi sekedar meyakini sesuatu yang haram itu halal walaupun dia tidak mengerjakannya, itu sudah cukup untuk mengeluarkan seorang dari agama Islam. Cuma meyakini aja namun tidak mengerjakan, keluar dari agama Islam. Tapi untuk mengetahui orang seperti tadi, yang kita tidak bisa mengetahuinya karena adanya di mana? Di hati orang. Tidak terucap, tidak tertulis, hanya meyakini. Mencuri halal. Dia tidak mengerjakannya, tetap dia keluar dari agama Islam. Tapi kita nggak bisa mengeluarkannya karena nggak tahu. Wa hadhil mas'alatu qad ikhtalafa fiha fi zamani as-salaf fajahmiyah wa man qala bi qawlihim wal khawarij yukhrijuna al-muslima min al-islam bil kabira wa yahkumuna bi takhlidihi fin nar wal mu'tazilatu yaquluna bi annahu fi manzilah baina manzilatain wa yahkumuna bi takhlidihi fin nar wal murji'ah yahkumuna bi annahu mu'min kamilul iman li'annahum yaqulun la yadurru ma'al iman dzanbun. Hal ini, permasalahan ini telah berselisih dari zaman salaf dahulu. Ya, maksudnya persisian di antara salaf dan firqah-firqah sesat. Orang-orang Jahmiyah dan yang sependapat dengan mereka, kemudian Khawarij juga, mereka mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam dikarenakan melakukan dosa besar. Khawarij, Jahmiyah dan yang sependapat dengannya, mereka mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Itu hukum di dunia kafir. Adapun hukum di akhirat menurut mereka takhliduhu finnar, mereka kekal selama-lamanya. Jadi Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, dalam pandangan mereka di dunia itu orang kafir. Pandangan mereka di akhirat kekal selama-lamanya di neraka. Jadi menurut Khawarij seperti itu ya. Melakukan dosa besar, kafir, di akhirat masuk neraka dan juga kekal selama-lamanya. Wal Mu'tazilah, adapun Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam ada di satu tempat di antara dua tempat. Di satu tempat di antara dua tempat. Mukmin tidak, kafir juga tidak. Jadi menurut sekte Mu'tazilah, pelaku dosa besar dikatakan mukmin tidak, dikatakan kafir tidak. Di tengah-tengah sebuah tempat antara kafir dan
mukmin, tengah. Manzilah bainal manzilatain atau manzilah baina manzilatain. Gitu. Ayla muslima wala kafir. Maksudnya di satu tempat di antara dua tempat tidak muslim tidak juga kafir. Ya apa dong? Ya pokoknya di antara muslim dan kafir. Apa itu? Kalau bakar ikan masih bisa. Masih ada wujudnya. Bakar ikan bisa kosong sama angus betul-betul kering atau setengah nggak matang gitu ya, nggak matang sama sekali, atau di tengah-tengahnya masih kelihatan nggak bentuknya? Masih di antara angus dengan tidak matang, tengah-tengah, sedang-sedang aja. Bisa nggak begitu bakar ikan? Bisa kan? Makan bisa nggak? Tidak terlalu kenyang, nggak juga terlalu kenyang, juga tidak lapar sekali, tengah-tengah. Bisa nggak itu? Terbayang nggak itu? Terbayang. Ini si Bahlul bingung, saya juga. Kafir tidak, muslim tidak. Apa dong? Itu menurut siapa? Mu'tazilah. Jadi menurut Mu'tazilah, ini nama kelompok sesat ya. Kita punya anak jadi namain Mu'tazilah. Jangan tentang bahasa Arab. Mu'tazilah sini. Jadi mereka memandang pelaku dosa besar muslim, mukmin tidak, kafir juga tidak. Apa dong? Ya pokoknya satu tempat di antara dua tempat. Apa itu? Satu tempat di antara dua tempat. Apa itu? Ya pokoknya satu tempat di antara dua tempat. Ya begitulah mereka. Bingung tidak? Bingung. Akan tetapi mereka bersepakat menilai pelaku dosa besar dengan Khawarij dan Jahmiyah tadi. Apa? Kekal di dalam neraka. Tuh. Bingung nggak? Di dunia pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah kafir bukan? Tidak kafir. Mukmin juga tidak. Tapi kan nanti kalau mati masuk di dalam neraka. Sebenarnya yang paling layak kalian tuh mengkafirkan pelaku dosa besar. Udah bilang aja begitu. Karena emang endingnya di mana? Di neraka dan kekal. Tapi nggak mau mengatakan pelaku dosa besar dari umat Islam ini kafir, nggak mau. Mukmin dong, kalau bukan kafir. Nggak juga. Mukmin nggak. Kafir dong, nggak juga. Apa dong? Satu tempat di antara dua tempat. Manzilah baina manzilatain. Oke, kalau begitu nanti kalau mereka mati nih pelaku dosa besar, di mana tempatnya? Surga dong. Harusnya. Enggak. Neraka dong. Enggak. Ayo di mana? Enggak mau begitu, bingung udah. Ya sudah, kekal di dalam neraka. Bersepakat dengan Khawarij tadi, mereka bergandengan tangan menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam. Hukum akhirat sepakat dengan Khawarij. Ada satu lagi namanya Murji'ah. Jadi anak pertama Mu'tazilah, jangan anak kedua namanya Murji'ah. Bapaknya namanya Jahmiyah. Istrinya Khawarij namanya. Aduh, opaknya namanya Syiah. Susah, nama keluarganya namanya berkonsesat semua. Belajarnya baru sampai situ udah keluar pondok gitu. Pas dijelasin itu nggak masuk lagi, pura-pura sakit di asrama. Wah, Murji'ah bagus nih. Ada berikutnya wal murji'atu yahkumuna bi annahu mu'min kamilul iman. Adapun orang Murji'ah, pendapat Murji'ah, enak nih pilek nih ngomong agak belibet nih. Bindang, tau nggak bindang? Wal Murji'ah yahkumuna bi annahu mu'min kamilul iman. Adapun orang Murji'ah menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam, bahwasanya dia orang yang beriman sempurna keimanannya. Wah, ini lebih gulu. Pezina dalam pandangan Murji'ah bagaimana? Orang beriman bahkan sempurna imannya. Aduh, repot nggak ini? Repot. Mencuri, pandangan Murji'ah bagaimana? Orang beriman, kamil iman, bahkan imannya sempurna. Waduh, repot ini. Minum khamr, pandangan mereka gimana? Mukmin dia,
kamil iman, bahkan imannya sempurna. Waduh, repot ini. Gulu nggak ini? Gulu melampaui batas. Oke? Minum khamar kalau khawarij kafir. Minum khamar menurut Mu'tazilah di tengah-tengah. Ya, ini antara. Minum khamar menurut Murji'ah imannya sempurna. Aduh, repot. Menurut Ahlus Sunnah minum khamar mukmin naqisul iman. Menurut Ahlus Sunnah gimana? Orang beriman tapi imannya sedang berkurang. Gitu. Dia orang beriman dengan keimanannya kepada siapa? Allah. Sempurna nggak imannya? Ya enggak, karena melakukan dosa besar, naqisul iman, imannya berkurang. Ulang ya. Minum khamr ya. Cap tikus. Ini udah diajarin belum Ustaz Fauzan cap tikus dia? Tahu nggak dia? Ente tahu cap tikus nggak di sini? Nggak tahu? Mabok. Nokip tahu nggak? Oh, beda zaman ya kita. Menurut Khawarij, peminum cap tikus di dunia ya, hukum di dunia ya. Menurut mereka kafir, dosa besar kan itu. La yadkhulul jannah mudminul khamr. La yadkhulul jannah mudminul khamr. Tidak masuk surga pecandu khamr. Menurut Khawarij. Menurut Mu'tazilah minum khamr di tengah-tengah. Kafir tidak, mukmin tidak. Apa dong? Kafir dong? Enggak. Gitu. Menurut siapa nih? Mu'tazilah. Menurut Murji'ah peminum khamr sempurna imannya. Aduh. Senang nggak? Umat Islam yang bahlul kalau mendengar pendapat Murji'ah senang tidak? Hah? Ini sangir ya. Umat Islam senang yang acak-acakan hidupnya senang nggak mendengar pendapat Murji'ah ini? Senang. Sesat tidak ini? Sesat tuh nggak mungkin. Maksudnya imannya sempurna. Meninggalkan sholat, menurut Murji'ah imannya sempurna sudah, nggak masalah. Yang penting kamu meyakini Allah itu ada, udah. Kalau mau lebih luas lagi, menurut Murji'ah Fir'aun mukmin atau kafir? Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun mengakui Allah ada sang pencipta. Udah, pokoknya menurut Murji'ah engkau yakin saja ada sang pencipta, mukmin. Apapun yang kamu lakukan masa bodoh, pokoknya itu saja udah. Iman itu mengenal siapa? Allah saja sudah. Peminum khamr menurut Ahlus Sunnah mukmin naqisul iman. Dia orang beriman tapi imannya berkurang, gak sempurna. Orang Islam minum khamr ya kan. Ingin seperti Murji'ah bisa tidak? Dia beriman tapi imannya sempurna. Bisa nggak kita menginginkan seperti itu? Nggak bisa dong. Karena dia melakukan dosa besar dan itu mengurangi keimanannya, dosa. Ingin seperti Khawarij bisa nggak kita? Dikafirkan bisa tidak? Nggak bisa. Karena dia masih meyakini Allah dan bahkan dia mengharamkan minum khamr. Bahkan dia mengharapkan minum khamr. Para pendosa kan rata-rata begitu. Iya tidak? Para pendosa ini orang-orang fasik, mereka meyakini nggak keharaman khamr? Yakin, mereka tahu itu dilarang oleh agama, tahu. Mencuri mereka itu tahu dilarang oleh agama, tahu. Berzina mereka tahu nggak dilarang oleh agama, tahu mereka. Maknanya mereka masih mengharapkan itu atas dirinya. Tapi hawa nafsu, syaitan, dorongan apa? Ekonomi misalkan. Ngerti? Bisa nggak kita kafirkan mereka? Bahkan sebagian pendosa itu masih ada yang sholat mah jalan,
STMJ ya? Saya lupa tuh. STMJ apa? Sholat terus maksiat jalan. Mereka begitu semboyan iblis. STMJ, sholat terus, sholat tetap jalan maksudnya, maksiat juga jalan gitu. Maknanya mereka masih memiliki apa? Keimanan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Lihat yang ninggalin sholat di bulan Ramadan, puasa nggak? Puasa. Sholatnya tapi sholat nggak dia? Enggak, tetap nggak sholat. Ya, paling sholat itu cuma berapa hari aja. Tapi puasa jalan tidak. Ada yang sampai pol nggak puasanya, yang ninggalin sholat itu di bulan Ramadan? Pol, full puasa mah. Tapi sholatnya enggak. Atau belang-belang di bulan Ramadan. Bisa nggak kita mengkafirkan mereka seperti Khawarij? Gak bisa, punya keimanan itu mereka. STMJ, sholat terus berjalan, maksiat juga jalan. Sholat terus itu masih memiliki keimanan dia. Bisa nggak dikafirkan seperti Khawarij? Gak bisa. Ingin disempurnakan imannya seperti Murji'ah, bisa tidak? Gak bisa, karena dia MJ, maksiat jalan. Kalau Mu'tazilah nggak main di sini udah, kita bingung. Orang tengah-tengah itu apaan? Kalau Khawarij kan tegas kafir, betul tidak? Kalau Murji'ah juga tegas, imannya sempurna, tegas kan? Mu'tazilah udah nggak kita jadikan contoh karena tengah-tengah apaan itu namanya? Oke, kita kembali. Kalau Ahlussunnah kan mukmin naqisul iman. Orang peminum khamar beriman tapi imannya kurang. Oke, ingin dikafirkan sebagai Khawarij bisa atau tidak? Gak bisa, mesti punya keimanan. Bahkan STMJ. Ingin dikatakan seperti Murji'ah imannya sempurna di peminum khamar, bisa nggak? Nggak bisa karena MJ maksiat jalan. Jadi gimana dong? Ya dia mukmin dengan keimanan yang ada pada dirinya, dia fasik dengan dosa yang dia kerjakan. Tengah-tengah tidak? Tengah-tengah. Dikafirkan seperti Khawarij kemauannya kita nggak bisa, masih punya keimanan. Disempurnakan keimanannya, kita kata imannya sempurna penuh khamar seperti Murji'ah, nggak bisa karena dia MJ, maksiat masih jalan dosa-dosa besarnya itu. Jadi gimana ya, sudah dia orang beriman naqisul iman. Orang beriman yang imannya sedang berkurang. Paham ya? Oke, sekarang hukum di akhirat. Peminum khamar, hukum di akhirat menurut Khawarij bagaimana? Ini itu hukum dunia itu, kafir, muslim, fasik itu hukum dunia. Khawarij, peminum khamar, hukum akhiratnya kekal di neraka, checklist ya kan, kekal di neraka. Siapa nih? Mu'tazilah baru kita bisa ikutan di sini nih karena tegas. Mu'tazilah hukum akhirat tegas tidak? Tegas. Dia mengatakan kekal di dalam neraka. Dia nggak lagi ngomong di antara surga dan neraka. Apaan tuh? Di antara surga dan neraka apa? Ada nggak di akhirat tempat seperti itu? Nggak ada. Ashabul A'raf akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ada Ashabul A'raf yang surah Sirat. Dia diberhentikan di sebuah tempat itu Ashabul A'raf. Dia menunggu. Tapi diselesaikan akhirnya masuk ke dalam surga, nggak di tengah-tengah begitu aja di kita surga enggak, neraka enggak ada begitu. Maka Mu'tazilah nggak main di situ. Mu'tazilah tegas. Hukum akhirat peminum khamar kekal di dalam neraka. Ahlussunnah peminum khamar bagaimana? Diserahkan kepada Allah. Insya azabahu. Kalau Allah ingin azab maka dia akan diazab. Perhatikan, diazab juga suatu saat akan diangkat, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga tuh. Wa insyaallah farahu, kalau Allah ingin dosa-dosanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Beda tidak? Bisa nggak dibikin tabel tuh apa tabel ya? Dulu kita kalau sekolah ada tabel gitu, tabel ya. Itu sebutnya. Kalau anak sekarang kan udah nggak belajar itu. Masih banyak nggak MTK? Bikin tabelnya tuh begitu, dibikin. Sini misalnya Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Ahlussunnah dalam memandang pelaku dosa besar. Baris pertama hukum dunia, gitu. Khawarij kafir, Jahmiyah kafir, Mu'tazilah di antara dua tempat.
Murji'ah gimana? Mukmin sempurna imannya. Ahlus sunnah terakhir gimana? Mukmin tapi imannya berkurang. Baris kedua, hukum akhirat. Khawarij kekal di neraka. Jahmiyah kekal di neraka. Kemudian Mu'tazilah kekal di neraka. Kemudian Murji'ah masuk ke dalam surga. Ahlus sunnah diserahkan kepada siapa? Allah. Jadi gitu kalau ngajar guru begitu kreatif di kelas, apalagi di kelas sudah siap santri untuk menerima pelajaran itu dibikin. Makanya saburon harus sering-sering diperkosa, harus sering-sering dicoret-coret gitu. Itu guru gitu, habisin. Itu bahasa saya itu ya. Jangan dibilang di sini dong, malu gitu. Itu apa tuh harus dicoret-coret, habisin gitu. Bikin apa sebagai metode kita dalam mengajarkan kepada murid. Jangan sih, mau tulis sih, coret gitu. Spidol ada, coret. Dibikin supaya nanti mereka mengerti. Gitu, guru ini harus kajian guru-guru harusnya ya kan. Tak keluar semua lagi kalau saya bikin begitu. Toyib. Kita lanjut ya. Wa amma ahlus sunnah wal jamaah fayaquluna bi annahum muslimun naqisul iman. Perhatikan nih, kasih garis bawah itu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpendapat dan mengatakan pelaku dosa besar, dia muslim tapi imannya berkurang. Penjabarannya tadi itu ya. Ahlus sunnah memandang pelaku dosa besar dia muslim tapi imannya berkurang. Au fasiqun, atau dia disebut sebagai orang fasik dengan dosa-dosa besarnya. Wala yakhrujunahu minal Islam fid dunya. Ahlussunnah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama Islam kecuali pelaku dosa besar tadi menghalalkannya. Kecuali menghalalkan dosa besar tadi, dihalalkan. STMJ menghalalkan tidak? Umumnya dihalalkan tidak oleh mereka STMJ? Enggak ada yang menghalalkan zina mereka itu. Enggak ada. Hawa nafsu saja yang membuat mereka seperti itu. Pencuri yang mencuri, apakah mereka menghalalkannya? Enggak. Umumnya tidak. Muslim mencuri, apa dia menghalalkannya? Enggak. Apa dorongannya biasanya? Penyakit ada. Ada penyakit yang suka nyolong, ada tidak? Ada, namanya lupa itu. Jadi itu kalau mencuri itu fantasi banget buat dia, membuat dirinya tuh happy. Bahkan sebagian orang-orang besar, orang-orang yang memiliki harta banyak, ada apa namanya? Klepto. Nah, itu penyakit mencuri. Dorongannya apa? Kesenangan dia gitu. Waduh, banyak banget. Senang tuh nyolong, curi. Lampu masjid colong, lampu tembak colong, pulpen temannya dicolong, lampu kamar mandi dicuri, lampu bawah tuh di bawah tuh 2 hari lalu dicuri. Mbah Lul tuh udah coret-coret spanduknya, sekarang lampunya dicuri. Biar aja dulu nggak apa-apa, baru segitu. Penyakit gitu, nyolong. Kalau dia orang punya harta gitu, curi itu penyakit. Sampai dewasa ada. Jadi dorongannya bukan karena menghalalkan, diperbolehkan yang mencuri, karena apa? Penyakit ada. Ada yang karena ekonomi. Karena ekonomi. Jadi sebuah profesi berarti kan. Ditanya halal haram, haram boleh. Kenapa kau begini? Ya gimana? Keahlian saya di sini. Gila kali. Keahliannya gimana? Di sini mencuri. Nggak yang lain gitu keahlian kok mencuri. Ada faktor apa lagi? Iseng, ada nggak iseng nyolong? Ada, iseng-iseng aja nih nyolong. Dendam, marah, balas dendam. Ada satu orang dorongannya halal mencuri. Kafir nggak ini? Kafir. Lain sama yang tadi karena penyakit dia mencuri. Kafir nggak? Enggak. Ada karena apa lagi tadi? Profesinya memang nyolong. Kafir nggak ini? Tidak. Kemudian ada yang iseng doang dia nyolong. Kafir nggak ini?
Tidak. Kemudian ada yang tadi balas dendam, dia nyolong. Kafir nggak ini? Yang kelima, karena halal mencuri. Kafir nggak? Kafir, halal. Boleh mencuri, nggak ada hukum mencuri dalam Islam, halal. Kafir nggak? Kafir. Makanya harusnya tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam pelaku dosa besar ini, kecuali menghalalkan. Wala yaquluna bi takhlidihi fin nari yaumal qiyamah. Ahlus sunnah juga memandang pelaku dosa besar tidak kekal di akhirat, tidak kekal di neraka nanti. Jadi kita juga tidak mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Itu keyakinan kita, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Tapi bisa nggak masuk neraka? Bisa. Kalau masuk kekal atau tidak? Tidak. Beda ya, kalau mengatakan kekal di neraka, pasti masuk neraka itu. Keluar atau tidak? Tidak, itu kekal. Kalau Ahlus Sunnah nggak begitu, tidak kekal di dalam neraka. Ya ini maknanya kalau masuk suatu saat akan keluar. Bahkan lebih jauh lagi kita memandang, bisa saja dia mendapatkan syafaat, langsung masuk ke dalam surga. Khawarij kesal bener makanya sama itu. Makanya dia sekte salah satu yang mengingkari syafaat. Kenapa Khawarij mengingkari syafaat? Karena keyakinan dia apa? Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, yang nggak mungkin mereka dapat syafaat. Ingkari, nggak mau ada syafaat. Harusnya lebih jauh lagi, bahkan bisa saja pelaku dosa besar diampuni di kali pertama, langsung diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, langsung masuk ke dalam surga. Atau baru mau cemplung ke neraka, diampuni, dapat syafaat, masuk ke dalam surga. Paham ya? Namun bukan berarti dorongan bagi kita untuk melakukan dosa-dosa, bagi dosa besar, bukan. Kita nggak bisa menebak, oh siapa tahu saja nanti saya mendapatkan syafaat. Apalah lakukan dosa besar, siapa tahu mendapatkan syafaat. Kok berani main gambling begitu, masalah surga neraka? Kalau kerjaan nggak berani, siapa tahu digaji. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nggak mau orang begitu, mau nggak? Nggak mau, kerja aja dulu lah, siapa tahu nanti digaji. Mau nggak orang begitu di dunia? Nggak mau, nggak jelas. Tapi neraka, siapa tahu saya mendapatkan syafaat sudah melakukan dosa. Bahlul nggak orang begitu? Barulah. Akhirnya dia dicemplungin ke dalam neraka. Nggak kekal kok di neraka juga. Ya Allah. Kalau masuk neraka juga kita tidak akan kekal. Santai aja. Ya Allah, santai. Nggak kekal kok. Kan kalau diazab tuh terus menerus, keseringan, lama-lama terbiasa, kebal. Ya, biasa. Penderita tuh kalau sering jadi nikmat gitu. Seperti makan rica gitu. Derita kan, terus dimakan. Enak gak? Enak. Nah, gitu juga kata mereka masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Apa-apalah. Kalau masuk juga tidak akan kekal selama-lamanya. Tapi kalau di jalan naik motor bersombar, mananya apa? Nggak kuat. Oleh panas materinya nggak kuat. Tapi neraka berani. Panas nggak nih beberapa hari ini? Panas sekali kan? Panas sekali. Ada fenomena apa namanya itu? El Nino. Panas sekali kan beberapa hari ini, sampai kering tuh semua. Dompet satu juga kering juga kan, panas nih, nggak pada jajan. Toyib, kelamaan. Bal yaquluna bi annahu tahtal masyiah. Bahkan Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa insyaallahu 'afa anhu wa adkhalahul jannah. Kalau Allah menginginkan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan Allah maafkan dosa-dosanya. Biduni azab, bisa jadi tanpa disertai oleh azab. Tuh. Allah ampuni, masukkan surga tanpa diazab. Tapi kita nggak tahu bisa seperti ini atau tidak. Yang penting bagi kita jangan melakukan dosa-dosa besar. Kalau sudah melakukan, wajib bagi kita untuk bertaubat, sudah mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ngarap-ngarap yang kayak begini. Ini saya kayak ini.
Allah ampuni, Allah maafkan, masuk surga dan nggak diazab. Jangan seperti itu. Kewajiban kita adalah menjauhkan dosa-dosa besar. Kalau sudah terjatuh pada dosa-dosa besar, bagaimana? Menyesal dan bertobat sudah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita nanti di hari kiamat itu. Fa in syaa'a adzabahu finnar biqadri jinayatihi. Kalau Allah menghendaki juga pelaku dosa besar bisa diazab di dalam neraka. Tetapi sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dosanya sudah hilang, maka dimasukkan ke dalam surga. Jadi bisa diazab pelaku dosa besar, bisa tidak diazab. Bisa tidak diazab sama sekali, atau bisa juga diazab tapi dikeluarkan. Ketika dosanya sudah habis, atau belum habis mendapatkan syafaat. Wa bada an yutahhirahu yakhrujuhu minnar wa yadkhilahul jannata. Setelah disucikan dari dosa-dosanya itu, dia keluar dari neraka, dimasukin ke narul hayat, sungai kehidupan itu ya. Dimasukkan narul hayat dalam hadis itu sungai kehidupan. Ya, penghuni neraka dimasukkan ke sungai kehidupan, bersih lagi, kelimis lagi, dimasukkan ke dalam surga. Hadihi aqidatu ahli sunnati wal jamaati wa billahi taufiq. Ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah dalam memandang pelaku dosa besar. Kesimpulannya, oleh karena itu kita boleh mensolatkan pelaku dosa besar yang mati. Karena pandangan kita mereka bukan orang kafir. Maka boleh bagi kita untuk mensolatkan orang Islam yang mati dari pelaku dosa besar. Pezinakah dia, pecandu khamrkah dia, pencurikah dia, atau dia mati bunuh diri, boleh kita mensolatkannya? Boleh, karena mereka bukan orang kafir. Urusannya nanti di akhirat diserahkan kepada Allah. Ada fikihnya. Adapun orang yang memiliki kedudukan di masyarakat boleh mensolatkan, boleh juga tidak, sebagai adab agar manusia yang lain jerah karena dia tokoh. Apalagi kalau ada maslahatnya gitu. Apalagi kalau ada maslahatnya, dia tidak ikut sholat karena ada maslahatnya di tokoh, itu lebih lagi untuk tidak ikut sholat. Tapi kalau maslahat dan mudaratnya sama, ya boleh juga ikut mensolatkan. Itu bagi yang memiliki andil ya. Adapun kita yang biasa-biasa aja, ya lebih baik untuk ikut sholat jenazah itu. Kita kan nggak punya pengaruh di masyarakat, ya udah ikut aja sholat. Jangan kita terlalu percaya diri. Karena kadang kita di masyarakat ada atau tidak ada, nggak ngaruh buat mereka. Itu kadang syubhat syaitan kan begitu. Ketika mengenal yang hak, ya kita berharap, kita merasa diri kita tuh penting di mana? Di masyarakat. Seakan-akan pertimbangan kita tidak yasinan, pertimbangan kita itu nggak ikut maulidan, nggak dikir bersama sholat. Kita pikir akan berpengaruh di mana? Di masyarakat kan ngomongin kita. Kita beranggapan seperti itu. Padahal mereka cuek-cuek aja. Itu kita yang terlalu apa ini? Terlalu apa? Terlalu kepedean, overacting, overlebih. Akhirnya kita ikut acara-acara tadi. Kita pikir diri kita tuh di masyarakat diperhatikan. Makanya kadang-kadang cuek itu bagus di beberapa keadaan. Cuek dalam mengamalkan sunnah bagus tidak? Maksudnya mau mereka muji, mau nyela kita, ya kita biasa aja. Cuek. Bagus tidak itu? Bagus apa? Silakan. Dalam mengamalkan cuek kan sudah. Mau kita berjenggot dipuji ya alhamdulillah. Dicela kita tidak masalah. Kalau orang susah, orang jatuh lagi ketiban, kita cuek, bagus tidak itu? Gak bagus. Temennya sakit di asrama, cepat mati loh. Astagfirullah, kok begitu? Penyakitnya. Apa yang cepat mati? Penyakitnya. Cuek di asrama temen yang sakit, bagus nggak itu? Nggak bagus. Bantuin temen yang sakit, dibawain makannya. Belum ada kita ya bagian kesehatannya. Kismusihah gitu bagian kesehatan belum ada sini ya. Kalau bagian keamanan kan yang paling serem biasanya itu bagian keamanan yang paling serem. Siapa bagian keamanan? Acuin tangannya.
Wow, memang. Tapi kalau ada pertanyaan silakan. Nggak serem kok, Dit. Cuma nggak imut aja. Ada pertanyaan? Cukup barangkali ikhwan, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan lagi insya Allah di Sabtu pekan yang akan datang. Ini boleh dibaca dulu di rumah, karena ini pembahasannya agak perlu ketelitian ya, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka saya sarankan untuk baca dulu sebelum datang ke kajian, karena sudah masuk tentang bab al-asma wa sifat. Sampai di sini, subhanaka Allah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.